Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu tema tentang pending order. Nah, ini merupakan salah satu proses yang sering kita jumpai ketika kita akan melakukan pembelian atau penjualan saham. Nah, pertanyaannya, apa itu pending order? Ini yang pertama. Pending order adalah instruksi perdagangan yang diberikan ke broker untuk mengeksekusi transaksi pada harga tertentu di masa yang akan datang. Jadi ini pending order ini otoritasnya ada di broker ya. Ketika kita akan membeli suatu saham atau akan menjual saham, maka akan selalu terjadi pending order. Nah, pending order ini bisa dalam waktu yang sebentar, bisa dalam waktu yang lama, ya, tergantung bagaimana kita menyikapi pembelian dan penjualan kita ya, dengan penetapan harga tertentu pada saat kita transaksi saham. Nah, pending order ini memungkinkan trader untuk menentukan harga yang diinginkan. Ya, jadi termasuk kita sebagai investor juga dapat menentukan harga yang kita inginkan, karena pending order ini ibaratkan kita memberikan tawaran harga yang kemudian apakah harga itu sesuai dengan harga pasar. Kalau sesuai, maka kita dapat bertransaksi, bisa menjual atau membeli saham itu. Nah, jadi sesuai harga yang kita inginkan. Ada harga tertinggi, ada harga terendah, ada harga yang berlaku saat ini. Nah, itulah patokannya. Kita bisa memilih berapa harga yang kita pilih, tetapi tidak boleh lebih dari harga yang tertinggi atau tidak melewati harga yang terendah. Nah, ini konteks harga yang kita inginkan untuk membeli atau menjual aset, yaitu saham kita, tanpa harus memantau pasar secara terus menerus ya. Ini adalah pending order. Selanjutnya, mengapa pending order penting dalam perdagangan saham? Nah, ada 3 aspek setidaknya pending order ini penting ya, karena yang pertama ini kita dapat memasukkan harga atau menawarkan harga pada posisi yang ideal ya, harga yang ideal. Jadi memastikan trader atau kita sebagai investor masuk pada level harga yang optimal, baik untuk membeli atau menjual saham. Nah, ini. Jadi tadi yang saya katakan, ketika kita dapat menetapkan harga tertentu sesuai dengan perhitungan kita, analisis kita. Nah, kemudian itu validasi oleh brokernya ya, maka tentu itu akan sangat menguntungkan bagi kita ya, dapat memberikan keuntungan ya, atau kita dapat membeli harga pada level yang ideal. Kemudian yang kedua, dapat mengelola resiko. Nah, maka kemudian pending order ini penting ya. Artinya adalah membatasi kerugian dengan menetapkan harga maksimal untuk membeli atau menjual. Ini membatasi kerugian ya. Jadi kita punya analisis ya untuk menetapkan misalnya cut loss-nya. Nah, cut loss-nya berapa? Maka toleransi misalnya tidak boleh lebih dari 5% untuk kerugiannya. Nah, itulah pending order ini bagian dari bagaimana kita menindaklanjuti cut loss yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau misalnya harga 6.000 kemudian turun 5.900 begitu ya, sudah ada kerugian 100. Nah, maka bagaimana kita menyikapi ini? Apakah dengan menjual kembali saham kita pada harga yang sama 5.900 ataukah di bawahnya? Nah, ataukah di antara 6.000 dan 5.900? Nah, itulah resiko yang kita hadapi ya. Kita bisa mengatur itu.
Kemudian satu lagi adalah mendapatkan keuntungan yang potensial. Dengan mengatur harga, ya itu akan secara otomatis mengunci keuntungan pada saat pasar bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, inilah 3 hal mengapa pending order ini menjadi penting dalam perdagangan saham. Nah, jenis-jenis pending order ini ada 4 ya, yang umum ya. Yang pertama buy stop, yang kedua sell stop, yang ketiga buy limit, yang keempat sell limit. Buy stop, apa itu buy stop? Membeli aset jika harga pasar naik di atas harga yang ditentukan. Sell stop, menjual aset jika harga pasar turun di bawah harga yang ditentukan. Nah, dua aspek ini, buy stop dan sell stop ini dalam situasi di mana ketika saham itu turun terus-menerus, kita sell stop ya. Atau ketika saham mengalami naik terus-menerus, nah itu kita buy stop. Nah, kondisinya naik terus-menerus atau turun terus-menerus. Ini situasi yang pertama ya. Maka kemudian pending order ini penting di sini. Buy stop dan sell stop. Kemudian yang kedua, buy limit dan sell limit. Nah, buy limit ini membatasi membeli aset pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Nah, ini dalam situasi pada saat harga mengalami penurunan, tapi dalam titik tertentu, dalam momentum tertentu kita menganalisis akan terjadi bullish ya, akan terjadi kenaikan harga saham di titik tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan strategi buy limit ya. Jadi menetapkan harga yang terendah dari harga pasar yang berlaku saat ini. Kemudian yang keempat adalah sell limit. Ini sebaliknya, menjual harga pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang ada saat ini atau yang berlaku. Nah, ini kalau sell limit ini dalam situasi saham mengalami tren yang naik ya, mengalami kenaikan, tapi dalam titik tertentu akan mengalami penurunan. Nah, inilah kita antisipasi ya, harga saham itu dengan kita menjual melalui strategi sell limit ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, buy stop itu contohnya ini. Misalkan harga saham di harga tertinggi ya. Harga tertinggi terendah ya, misalnya ujung kiri dan kanan ini harga terendah 6.000, harga tertinggi 6.100 ya. 6.000 atau 6.200 ya, standnya lebih panjang ya, 6.200. Nah, kita ketika akan membeli saham, nah itu melihat trennya naik terus ini. Nah, maka jangan terlalu lama menunggu kenaikan itu. Ya, tapi di awal pembukaan itu kita langsung menetapkan, misalnya pada saat pembukaan berlaku harga 6.050. Ini di lingkari merah ini 6.050. Nah, maka kita tetapkan harga beli kita itu di angka yang lebih tinggi. Nah, di angka yang lebih tinggi misalnya 6.100 tadi ya, karena yang paling tinggi 6.200, kita tetapkan 6.100. Nah, kenapa kok 6.100? Karena kita melihat proyeksi saham ini akan terus naik begitu ya. Nah, ketika saham itu kemudian terus naik dan melewati titik yang kita tetapkan penawaran harga kita, maka jelas pada saat pending order ini akan kemudian tereksekusi, yang kita bisa mendapatkan kesempatan membeli saham itu, dan pada seterusnya harga itu akan terus naik. Nah, inilah momentum kita untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan ada kita ketika akan membuka buy order ya, itu kan ada open harga pembukaan warna orange ini, ada high warna hijau, dan low ini harga yang terendah, dan pada saat pembukaannya ada price 6.600. Dibuka 6.700 dan ini harga saat ini 6.600. Nah, ini 4 aspek ini yang kemudian kita analisis, kita amati ya, dan sebagai dasar data kita untuk kemudian kita apakah melakukan buy order. Nah, kemudian sell ini ya, sell stop.
Nah, sell stop itu dalam situasi tadi saham itu mengalami penurunan. Ketika kita sudah memiliki saham dan kemungkinan akan terus menurun, ya, ini jangan kita biarkan terus menurun. Ya, kita misalkan dibuka pada harga tadi 6.600 dan harga tertinggi 6.000, harga terendah 5.900, 6.600, 6.000 begitu ya, misalnya 6.000 paling rendah. Nah, dibuka dengan harga 6.600, kita jual dengan harga yang lebih rendah, jangan yang lebih tinggi ya, lebih rendah. Jadi misalnya 6.500 begitu. Nah, nanti ketika pergerakan saham itu akan terus menurun, ya, menurun. Nah, melewati titik yang kita tawarkan saat pending order, maka secara otomatis kesempatan kita akan terjual ya, kita dapat menjual aset kita. Nah, ini kemudian terus menerus. Nah, ini kita dapat keuntungan dari saat kita menjual saham ini. Oke, itu adalah sell stop ya. Jadi situasinya buy stop, sell stop itu pada saat harga naik terus menerus atau harga turun terus menerus. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah buy limit ya. Buy limit itu situasinya seperti ini. Ketika harga saham ini mengalami penurunan, tapi di saat penurunan ini terjadi momentum di mana harga saham mengalami breakout ya. Nah, ini breakdown dulu, kemudian nanti breakout. Nah, bullish ya. Nah, jadi kita membeli bukan pada titik yang paling rendah, tapi membeli pada titik di atasnya. Nah, inilah kesempatan kita ya. Artinya di sini pada saat jalur ini kemudian melewati titik kita, ya kita mendapatkan keuntungan untuk membeli saham dengan harga yang di titik rendah begitu ya, dari harga yang tinggi. Sebelumnya kan ini di lingkaran ini harganya tinggi, tapi terus mengalami penurunan dan kita membeli di harga yang ini. Nah, ini adalah buy limit. Nah, situasinya adalah akan ada bullish ya, atau akan dari breakdown ke breakout ya. Kemudian yang keempat ini adalah sell limit. Nah, situasinya adalah ketika harga saham itu mengalami kenaikan tapi kemudian mengalami breakdown ya, ini keluar ke bawah. Nah, kita menjual saham ya dari harga yang rendah awalnya. Nah, nanti pada titik tertentu akan menurun. Nah, di saat titik turun inilah kita menjual saham kita. Nah, inilah yang kemudian kita mendapatkan keuntungan di sini. Jadi harganya yang kita jual lebih tinggi daripada harga yang saat kita misalnya membeli di harga bawah ya. Nah, kita menjual di harga yang tinggi gitu. Oke, itu penjelasan contoh tentang buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Saya kira itu bisa dibedakan ya, teman-teman bisa kemudian mengerti membedakan antara buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Kemudian kapan menggunakan pending order, ini pertanyaan yang lain ya. Pertama ya pada saat entry point tentunya. Jadi kita menghitung kesempatan di mana harga itu sesuai dengan yang kita inginkan, apakah kita membeli atau menjual, ya itulah kita bisa masuk ya, kita masuk. Nah, ini intinya. Jadi kapan menggunakan pending order, yaitu tadi. Kemudian keuntungan menggunakan pending order adalah efisiensi waktu tentu ya, karena membebaskan trader dari pemantauan pasar secara terus menerus. Kita tidak mungkin mengawasi pasar, membuka tren yang terus menerus seperti itu, atau masang monitor barangkali untuk itu tidak mungkin ya. Jadi dengan pending order itu secara otomatis akan mengefisiensi waktu kita, dan yang kedua mengontrol resiko ya, membatasi kerugian tadi ketika terjadi breakdown. Kemudian yang ketiga memberikan potensi keuntungan, jelas tadi sudah kita jelaskan. Yang keempat adalah fleksibel. Artinya ini memungkinkan trader untuk mengatur berbagai strategi perdagangan dengan lebih efektif. Nah, ini ya. Nah, tetapi di sisi lain dalam konteks pending order ini kita menghadapi satu resiko. Ya, resikonya apa? Ada 3 ini ya. Yang pertama adalah harga slippage namanya. Namanya harga slippage. Nah, harga slippage ini merupakan perbedaan antara harga yang dipesan dan harga
eksekusi sebenarnya. Nah, ya namanya menetapkan harga itu berdasarkan spekulasi ya. Analisis kita meskipun benar, tapi kadang meleset karena pasar tidak bisa dipastikan. Nah, ketika ada perbedaan harga ya, maka ya itulah salah satu resikonya. Ya, harga yang kita pesan tapi eksekusinya tidak di harga itu. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Kemudian ada gap pasar, nah, yaitu pergerakan harga yang besar dan tiba-tiba dapat menyebabkan pending order tidak terpenuhi. Nah, ini sering terjadi ya. Jadi kita menetapkan harga yang sama pada saat harga penawaran saat itu, apakah jual atau beli, buy atau sell. Nah, seringkali kita begitu, kemudian pending order itu lama begitu kan, tidak bisa segera dieksekusi. Nah, karena memang pada saat itu bisa jadi pasar itu ramai. Ya, banyak orang yang beli di harga itu, sehingga ketika ramai harga terus menaik. Nah, kita pada saat membeli di harga itu, nah kita melewati kesempatan titik itu ya, melewati kesempatan harga itu. Misalnya pada saat terjadi trend up ya, terjadi kenaikan ya, kenaikan. Nah, itulah maka kemudian kita harus tetapkan buy stop tadi supaya tidak terjadi gap pasar. Kemudian kehilangan kesempatan. Yang pending order mungkin tidak terpenuhi jika harga pasar bergerak terlalu cepat. Nah, ya, jadi karena kita sudah menetapkan harga tapi harga tidak sesuai, withdraw lagi. Jadi kembali kita tidak bisa membeli saham, withdraw lagi dan sebagainya. Nah, itulah resikonya. Tapi ini adalah satu seni ya di dalam pembelian saham. Dimana ketika kita akan terus mencoba, maka suatu saat akan terus kemudian berhasil ya. Nah, strateginya ya kita melakukan analisis ya, analisis simple moving average ya, atau pakai moving average itu ya. Kemudian ada analisis trend up, trend down ya, middle trend dan sebagainya. Menentukan target harga, mengelola risiko dan monitoring. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pending order adalah alat yang berharga bagi trader untuk mengelola risiko dan peluang. Namun harus digunakan dengan bijak ini ya. Sarannya penting untuk memahami berbagai jenis pending order, memilih strategi yang tepat dan selalu monitor pasar untuk mengoptimalkan hasil perdagangan. Nah, saya kira ini untuk penjelasan saya tentang pending order dan bagaimana contoh prakteknya. Nah, ini nanti akan saya susulkan video berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.